Baiklah, rekan-rekan semua, mungkin sebelum kita memulai perkuliahan pada siang menjelang sore hari ini, marilah kita membacakan Al-Fatihah agar semua yang kita lakukan mendapatkan pahala dan dimudahkan oleh Allah. Baca Al-Fatihah, dimulai. Baca Al-Fatihah, selesai. Baiklah, sesuai dengan arahan Bapak tadi, jadi yang tampil hari ini ada Silvi, nomor berapa, Pi? Nomor 5. 4. Nomor 5. Dan pertama malah nomor 5 enggak ada. Yang dari nomor 4 tadi 4, 5, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi siapa yang mau nomor 3 dari keempat orang tersebut? Coba nomor 3, Mang. Boleh. Kepada Ica disilahkan nomor 3. Atau boleh lanjut soal lain dulu, Mang? Soalnya lagi di HP, mau pindahin ke laptop dulu, Mang. Jawabannya. Oke, boleh. Yang nomor 4. Siapa yang mau? Saskia atau Silvi? Atau nomor 5 dahulu, siapa yang mau? Silvi tadi api. Nomor 5. Silvi nomor 5 atau nomor 4? Apa, Saskia? Silvi nomor 4 atau nomor 5 tadi? nomor 4. Nomor 4. Oh, berarti Saskia nomor 5. Oke. Apakah Silvi bisa dahulu atau gimana? Tunggu lagi salin file ke laptop. Saskia juga demikian. Saskia boleh duluan. Kalau udah, oke. Saskia aja dulu biar menghemat waktu. Kepada Saskia disilahkan. Apa teman-teman apa terlihat screen Saskia? Sudah. Sudah, Cia. Udah, Cia. Nomor 5. Nah, ini soal nomor 5, tugas yang pertama. Menurut teman-teman, apakah pada tugas yang Saskia bikin ini
terdapat kesalahan atau bagaimana? Mohon koreksinya. Mungkin dijelaskan dulu nggak, Saskia? Oke, soalnya yaitu terdapat dua buah mesin, yaitu mesin pemotong dan mesin menghalus untuk memproduksi dua jenis barang, yaitu kusen pintu dan kusen jendela. Setiap membuat barang kusen pintu diperlukan 6 jam pada mesin pemotongan dan 4 jam mesin penghalus. Sedangkan untuk kusen jendela diperlukan 4 jam mesin pemotong dan 8 jam mesin penghalus. Lama bekerja dari kedua mesin tidak lebih dari 36 jam. Jika setiap hari kedua mesin dapat menghasilkan X kusen pintu dan Y kusen jendela, buatlah model linear programming untuk persoalan di atas. Nah, dari soal ini, Saskia memperoleh penyelesaian dalam bentuk tabel seperti ini. Kusen pintu 6 seperti ini, lalu hasilnya berupa X dan Y. X ini X kecil ya. Nah, yang pertama variabel keputusan. Nah, pada kasus ini terdapat dua jenis kusen, yaitu kusen pintu dan kusen jendela. Sehingga yang menjadi rumusan Saskia adalah X-nya sama dengan kusen pintu dan Y-nya kusen jendela. Nah, untuk fungsi kendala, yaitu 6X tambah 4X kecil sama 36 dan 4X ditambah 8X kecil sama 36. Nah, seharusnya di sini yang ini salah tulis, seharusnya Y. Nah, untuk fungsi tujuan yaitu Z max sama dengan X tambah Y. Nah, fungsi batasannya yaitu X besar sama 0 dan Y besar sama 0. Nah, dari sini diperoleh bentuk penyelesaian grafiknya berupa ini. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, dari sini diperoleh biaya maksimumnya sini. Apakah kelompok-kelompok lain ada tanggapan mengenai soal 5 ini? Izin menanggapi Saskia. Ya, silakan Putri. Putri untuk kelompok Putri secara umum sama, tapi tadi ada di tabel yang di atas itu sepertinya typo ya. Harusnya tadi yang ini. Ya, cuman itu yang beda. Terima kasih Saskia. Ya, sama-sama. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada tanggapan? Setiap kelompok harus menanggapi. Silakan dicatat tanggapan kelompok tuh. Baik, Pak. Maaf sebelumnya Putri kelompok berapa? Kelompok 3 Saskia. Oke, terima kasih.
Balik lagi, apakah ada tanggapan dari kelompok lain, kelompok 1, kelompok 4? Izin bertanya, Saskia. Silakan, Jamal. Coba dilihat grafik tadi di bawah, Saskia. Baiklah, tadi Saskia mungkin belum menjelaskan kenapa yang maksimumnya tadi titik apa tadi, titik B, nak? Iya, Kenapa, titik D. kenapa itu yang maksimum? Kalau yang titik lainnya gimana? Oke. Baik. Nah, dari sini, dari persamaan, dari fungsi kendala, sama fungsi tujuan, kan kita memperoleh titik-titik nanti dari persamaannya. Nah, titik-titiknya itu yaitu titik A, B, C, D, E, dan F. Nah, dari titik-titik itu, kita memperoleh nilai koordinatnya yaitu Y, X, dan Y. Nah, nanti nilai X dan Y ini kita masukkan ke fungsi tujuannya. Nah, dari hasil fungsi tujuannya, kita nanti memperoleh nilai yang besarnya. Nah, nilai yang maksimumnya di titik D. Kenapa di titik D? Karena himpunan penyelesaiannya dari titik F, B, D, dan C. Gitu. Di sini kan A-nya 9 diperoleh. Nah, tapi secara himpunan penyelesaiannya, titik A itu tidak berada di daerah himpunan penyelesaiannya. Begitu menurut pendapat kelompok 2, Jamal. Jadi daerah penyelesaiannya mana nih? Kenapa kok ada pula titik-titik di luarnya dipakai pula? Kelompok berapa lagi yang belum menanggapi? Ini kan sudah dipahami bagus ini ya. Jadi daerah penyelesaiannya mana sebenarnya ini? Nggak bisa diberi nama. Nah, daerah penyelesaiannya adalah FBDC atau apa kayak gitu. Ini enggak jelas apa daerah penyelesaiannya. Ini kan digambar-gambar saja ya, pakai apa GeoGebra. Jadi di mana sebenarnya daerah itu enggak jelas gitu. Kalau kita cari semua titik itu kan enggak benar itu. Jadi titik di luar itu maksimum. Kalau mau cari maksimum itu bisa jadi titik di luar. Anda cari aja lah titik 100,100. Itu maksimum juga dia. Baik, Pak. Nah, coba. Kedepannya akan diperbaiki lagi, Pak. Nah, coba kelompok lain menanggapi. Anda kelompok yang tampil juga mengkonfirmasi mana daerahnya. Daerahnya mana. Bukan ke depannya sekarang aja diperbaiki. Bukan ke depannya. Baik, Pak. Jadi daerah penyelesaian himpun daerahnya yaitu dari mulai titik F, B, D, dan C. Nah, Saskia kelompok mana? Saskia tanya semua kelompok tuh, wajib tanya semua kelompok tuh. Nah, ada kelompoknya yang aktif, nah ya, nanti ditandai nanti. Nah, cepat tanya kelompoknya, ambil saja namanya, nggak usah takut-takut sama temanya. Nah. Untuk Hanum, Ya, panggil aja namanya. Nggak bisa Hanum, kasih sama temannya lagi. Nah, sampai teman terakhir. Tuh. Untuk Hanum dipersilakan. Jelaskan daerah penyelesaian aja ya. Iya. Baiklah. Jadi setelah boleh naik ke atas dulu Cia. Sini.
Ya, X itu bukan kosen pintu ya. Apa kosen pintu itu? Banyak kosen pintu atau gimana? Banyak kosen pintu. Nah, itu. Oke, lanjut. Silakan dilanjutkan. Ya, Pak. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Zaskia tadi, di sini kami memiliki beberapa fungsi kendala dan juga syaratnya. Itu tadi kami menentukan bahwa fungsi kendalanya itu adalah 6x ditambah dengan 4x lebih kecil atau sama dengan 36 dan 4x ditambah 8y, ini maksudnya 8y lebih kecil atau sama dengan 36, dan juga masing-masing variabel itu harus dibatasi, nilainya harus positif, sehingga juga kami rumuskan di sini dia itu x lebih besar atau sama dengan 0 dan y juga lebih besar atau sama dengan 0. Ke bawah, Cia. Nah, bawah lagi, Cia, langsung ke grafik. Nah, jadi dari titik-titik dari fungsi kendala tadi, kami melakukan kami menentukan titik gimana ya? Kami menentukan titik x dan juga kami menentukan titik x dan juga menentukan besar titik y-nya dengan mencoba untuk mensubstitusikan nilai 0 kepada persamaan fungsi kendala yang pertama, dan didapatkan di sini yaitu adalah 0, jika x-nya 0 untuk persamaan pertama, maka itu nilainya y-nya adalah 9, dan juga jika dimasukkan y-nya 0 untuk persamaan fungsi kendala yang kedua, itu didapatkan x-nya adalah 6. Makanya di sini ada titik A yaitu adalah 0,9 dan titik B itu adalah 6,0. Ke bawah lagi, Cia. Nah, dari titik-titik tersebut tadi kan sudah ada dan seterusnya seperti itu. Jadi dicari nilai x dan y dari fungsi kendala tersebut. Nah, selanjutnya di sini kami karena syaratnya itu adalah x itu lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Dan setelah kami memuaskan, iya Pak. Tiara pakai headset tuh. Enggak, Pak. Enggak, suaranya agak bersih-bersih. Lanjut. Baik, Pak. Nah, setelah itu setelah dimasukkan semua titik-titiknya tadi yang memenuhi syarat itu, yang kami ketahui itu adalah titik F, B, D, dan C. Nah, jadi di sini ada kesalahan dalam membuat tabel. Harusnya yang diuji dimasukkan atau disubstitusikan nilai-nilai titik itu terhadap Z, nilai Z max itu harusnya itu hanya daerah-daerah penyelesaian. Tapi tadi ini juga kami buat daerah-daerah di luar daerah penyelesaian. Nah, itu adalah kesalahan. Nah, selanjutnya setelah kami substitusikan nilai titik-titik tersebut kepada Z max atau fungsi tujuan, yaitu kami dapatkan di sini nilai yang memenuhi atau yang paling besar adalah titik E yang disubstitusikan kepada fungsi tujuan, yaitu dengan nilai X-nya itu sama dengan 9 dan nilai Y-nya itu adalah 0. Nah, di sini didapatkan adalah 9. Makanya dikatakan biaya maksimum peti itu di titik E, yaitu adalah sebesar 9. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Cia. Terima kasih. Terima kasih kepada Hanum. Nah, jadi kesimpulannya mana? Kesimpulannya. Izin menanggapi sebelumnya, Pak. Izin mengoreksi, Pak. Jamal. Ya, boleh Jamal dulu. Baru Firna sama Tiara nanti. Baik, Pak. Jadi Jamal ingin bertanya kepada kelompok Zaskia gitu. Kan di akhirnya itu kata-katanya biaya maksimum peti kemas gitu kan. Nah, pada soal tidak ada diminta berapa biayanya gitu. Karena tidak ada di soal tentang biaya gitu. Jadi itu bagaimana kelompok Zaskia kenapa ada biaya maksimum gitu. Karena tidak ada dalam soal kata-kata biaya. Dikembalikan.
Nah, coba lihat soalnya. Ini tanya apa di sini nih? Buatlah model linear programming. Ya. Ini ada pertanyaan, ada yang salah enggak linear programmingnya nih? Coba modelnya mana yang modelnya? Ada fungsi. Nah. Nah, terus ke bawah. Memaksimumkan. Dari mana memaksimumkan tuh? Ada katanya. Halo. Mana kelompoknya ini? Kan ada disuruh cari maksimum minimum. Mana coba lihat ini. Coba dilihat lagi. Kan, nah coba dilihat lagi. Soalnya apa? Soalnya kita membuat model dari masalah itu. Nah, tapi modelnya berbentuk program linear. Nah, di sini ada pertanyaan enggak? Apakah benar semuanya seperti ini? Gimana nih? Kok seperti itu Sarah? Halo? Kok tidak menjawab? Mana yang tampil yang lagi share screen ini siapa nih? Saskia, Pak. Kok Saskia diam saja? Emang Saskia salah? Coba, mana yang model itu? Model itu yang mana? Coba lihat di bawah. Tabel ini model juga namanya. Tabel itu benar. Coba tabel ini model juga namanya. Model matematika. Dia intinya model matematika bisa dalam bentuk persamaan, ketidaksamaan, bisa bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik. Bahasa Indonesia itu diubah jadi bahasa matematika, itu model tuh. Nah sekarang dia linear programming. Nah, mana dia? Nah ini ada Ini, Pak. fungsi kendalanya, ada fungsi tujuannya. Nah dikumpulkan semuanya. Mana dia? Nah, apakah semuanya menjawab seperti ini? Kalau kelompok Saskia seperti ini semua, Pak. Yang kelompok lain gimana? Apakah sama atau berbeda? Berbeda, Pak. Jamal, apa berbedanya Jamal? Berbeda, Pak. Fungsi kendalanya berbeda, Pak. Fungsi kendalanya berbeda. Itu yang namanya diskusi. Maaf, kelompok penyaji, izin saya berbeda pendapat. Bolehkah saya menampilkan atau saya komentari saja langsung aja seperti itu, kan diskusi. Emang nggak pernah kuliah diskusi gitu, nggak perlu nunggu gitu. Pertama nih kusen pintu ini nggak benar, banyak kusen pintu. Ini sudah diperbaiki dengan materi kita sebelumnya atau masih yang lama juga? Bagaimana? Kayaknya masih yang lama juga ya, makanya salah mungkin. Nah coba siapa yang tahu tadi itu? Siapa tadi itu yang sesudah Jamal? Tiara ya, siapa? Firna, Pak. Firna dulu, Pak, baru Tiara. Ya, Firna. Coba Firna mau menjelaskan dia. Apa Firna tadi mau menambahkan? Apa itu Firna? Nggak usah lama-lama, kita lanjut lagi. Ya. Baik, Pak. Firna ini perwakilan dari kelompok 2, Pak. Tadi penjelasan Hanum tadi itu salah mengenai daerah penjelasannya, Pak. Firna ingin memperbaiki itu, Pak. Boleh. Bisa nggak Firna langsung saja share screen? Nah, boleh. Sama dengan Cia ini share screen-nya, Pak. Firna sekelompok dengan Cia, Pak. Oh gitu lah, jelaskan aja lah ini. Kalau salah, mana salahnya dan apa yang benarnya kalau ada. Fungsi kendala. Baik. Fungsi kendala dulu. Coba benarkan fungsi kendala itu kata Jamal, fungsinya kendalanya salah. Coba kita lihat lagi soalnya. Tabel tadi.
Nah, oke. Terus. Nah, sip. Op. Nah, balantak ko. Kencang na. Nah, kusen pintu, kusen jendela, kapasitas kerja, mesin pemotong, mesin penghalus, hasilnya. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan ini? Siapa yang mengatakan juga salah selain Jamal? Jamal udah tahu tuh. Tia, Pak. Nah, Tia, silakan jelaskan menurut Tia bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Saya Tiara Anggreni, perwakilan dari kelompok 1. Jadi memang kami itu untuk fungsi kendala dan tabelnya itu juga berbeda dengan kelompok penyaji. Untuk yang tabelnya itu, kami itu untuk di bawahnya itu, untuk kalau di sini kan kelompok penyaji ada kapasitas kerjanya. Nah, kalau di kami itu di sini ada totalnya. Sebelumnya itu tadi di kunsen pintunya itu 6 dan untuk di bawahnya itu 4. Dan untuk total yang di bawahnya itu ada 6X tambah 4Y. Nah, untuk mesin penghalusnya itu untuk kunsen pintunya itu ada 4, kunsen jendela ada 8, jadi totalnya itu adalah 4X tambah 8Y. Nah, untuk jumlahnya itu untuk kusen pintu itu X, kami misalkan dengan X, untuk kusen jendela itu dengan Y, dan untuk jumlahnya itu ada 36. Kecil sama 36. Iya, Pak. Kami buatnya cuma 36 aja, Pak. Kecil sama 36, Pak. Ya, jika setiap hari kedua mesin dapat menghasilkan X kusen pintu dan Y kusen jendela, atau partnya itu? Apa model matematika itu? Jadi untuk fungsi kendalanya itu Pak, kami itu merumuskan. Ada kalimat jika setiap hari kedua mesin dapat menghasilkan X kusen pintu dan Y kusen jendela. Itu apa model matematika itu? Itu fungsi tujuannya tuh Z sama dengan X tambah Y, Pak. Nah, bukan fungsi tujuan. Dari kalimat yang saya bacakan tadi itu saja, kita ubah menjadi kalimat matematika atau model matematika. Siapa yang tahu? Apa simbolnya tuh? Setiap hari dia ada menghasilkan. Kalau ada menghasilkan berarti dia apa? Besar dari 0. X besar dari 0, Y besar dari 0. Kan itu kalimatnya, nak. Setiap hari ada menghasilkan. Nah, berarti X besar dari 0, Y besar dari 0. Tapi kalau tidak ada dikasih tahu, maka itu artinya X besar sama 0, Y besar sama 0. Bisa jadi dia tidak ada, bisa jadi dia ada. Tidak ada itu adalah 0, ada itu adalah lebih dari 0. Karena di sini katanya dia menghasilkan ada setiap hari, ada itu kan lebih dari 0. Minimal 1 kan? Nah, berarti X besar dari 0. Bisa enggak X-nya besar dari setengah, enggak? Itu bagaimana nih? Hah? Apakah dia ada? Jika setiap hari kedua mesin dapat menghasilkan X kusen pintu dan Y kusen jendela, berarti apa tuh? Apakah X besar dari 0 atau X besar dari 1 atau X besar dari 2 atau X besar dari apa? Mana? Besar dari 0, Jamal. Yang lain gimana? X besar dari 0. Besar dari 0, Pak. X besar dari 0, Pak. Ya, X besar dari 0 juga. Kalau X besar dari 1 gimana? Pasti, Pak. Jangan-jangan 1 itu. Bisa enggak X besar dari setengah? Huh? Boleh. Bisa lah, Pak. Kenapa bisa? Masa kusen pintunya setengah? Enggak, Pak. Nah, kalau X-nya besar dari setengah itu bisa di atas setengah apa? 1. 0,6 misalnya. Kuliah aja 0,6 tuh. Enggak, Pak. Atau gimana menurut Anda? 1. Ya, 1. Iya, Pak. Besar dari setengah dimulai dari 1 nanti. Ya,
sebenarnya di soal ini yang lebih tepat memang mulai dari 1 ya. Tapi Anda buatnya boleh juga berasal dari 0. Namun nanti nilai X dan Y-nya tak mungkin mesin tersebut menghasilkan setengah kusen pintu. Masa setengah lah kusen pintu. Masuk kalian rumah itu. Ada setengah kusen pintu. Menghasilkan sepertiga kusen pintunya. Minimal kusen pintu itu tidak ada atau 1. Nah, bilangan apa kan bilangan asli kan? Bilangan asli ya Pak. Atau bilangan cacah lah gitu. 0, 1, 2, 3. Tapi kalau di sini ada katanya. Setiap hari menghasilkan. Berarti tidak 0, berarti 1, 2, 3. Jadi yang kita ambil bilangan yang bulat-bulatnya aja. Bilangan yang asli saja. Jadi harus dipahami kata-kata itu. Nah, jadi ini kelompok ini apa tadi fungsi kendalanya? Coba lihat. Salahnya, apa salahnya? Tadi ada yang mengatakan salah. Jamal, apa tadi salahnya, Jamal? Ini Berbeda jawaban, Pak. Jamal gimana? Sama kayak Tia tadi, Pak, kami sekelompok. Oh ya, apa jawabannya? Bukannya Tia tadi menyebutkan 6X tambah 4X juga. Kok 6X tambah 4X? Mana Y-nya? 6X tambah salah 4. tulis, Pak. 6X tambah 4Y. Salah tulis? Oh iya, salah tulis. Ya, Yang di bawahnya benar tuh Jamal. Dengan ketentuan memaksimumkan Z sama dengan X tambah Y. Dengan ketentuan 6X tambah 4Y kecil sama 36. Benar tuh. Kalau kelompok 1 berbeda, Pak. Apa tuh bedanya tuh? Di bawah, di bawah. Apa tuh? Nih. Cobalah. Dengan ketentuan di paling bawah tuh. Kalau Jamal apa? Kalau kelompok 1, Pak, 6X tambah 4Y ditambah 4X tambah 8Y kecil sama 36. Jadi semuanya digabung kecil sama 36, Pak. Soalnya kata-kata di soalnya lama bekerja dari kedua mesin tidak lebih dari 36. Kedua mesin gitu, Pak. Coba lihat soalnya lagi. Di atas. Pak. Jadi nanti bagaimana nanti gambarnya Jamal? Coba Jamal share screen. Oh, baik, Pak. Langsung saja share screen. Oke. Ini jawaban dari kelompok 1-nya, Pak. Kalau kita buat dalam bentuk metode grafik gimana? Melihat yang mana daerahnya gimana tuh? Coba Metode next. grafik. Ya, coba next ya. Ini, Pak. Ya, Jamal memakai garis selidik ya. Iya, Pak. Di selanjutnya ada keterangannya, Pak. Metode garis selidik. Ya, boleh lah. Garis selidik. Garis apa yang Jamal pakai ini? Fungsi tujuannya, Pak. X tambah Y sama dengan K. Ya. Jadi, diperoleh apa? Diperoleh maksimumnya pada ujung bawah tuh, Pak. Yang 3,6,0.
X-nya 3,6. Berarti dibulatkan ke bawah. Nah, jadi kan nggak apa juga, nak. Iya, nggak salah juga ya. Jadi memang coba kita lihat soalnya lagi. Memang dia tidak ada mengatakan masing-masingnya 36. Agak ambigu juga soalnya gitu ya. Seharusnya dia masing-masing 36 gitu. Kalau kita andaikan dia memang totalnya 36, kita tidak bisa ini masa 3,6 ya. Dia harus bulat gitu. Ya kalau bagi saya itu maksud soalnya mungkin itu masing-masing 36 gitu ya. Sama bekerja dari kedua mesin tidak lebih dari 36 dari kedua mesinnya gitu ya. Kecuali memang dia sebutkan total kerja dari kedua mesin tidak lebih dari 36. Lama bekerja dari kedua mesin ya mungkin masing-masing tidak lebih dari 36 itu maksudnya. Jadi kalau pemahaman saya seperti itu. Oke, coba silakan dilihat dulu kembali lagi. Makasih Jamal. Ini kan sudut pandang kita aja ini ya. Coba tampilkan lagi pembahasan dari kelompok sebelumnya tadi. Kita langsung saja ya bahas ke maksimum minimumnya gitu ya. Andaikan, karena itu materinya nanti juga itu kita harus, kalau sebelumnya kan kita membuat model. Nah, sekarang kita lanjut kapan model itu bernilai minimum, kapan bernilai maksimum gitu. Jadi kita menentukan nilai X dan Y-nya gitu ya. Kalau sebelumnya kita memodelkan. Itu kan baru 2 variabel. Nah, kalau ada 3 variabelnya gimana tuh? Ada 4 variabelnya. Kok belum juga? Bisa share screen-nya. Saskia. Teman yang lain lah share screen. Masih hitam Saskia. Ulang lagi share screen-nya. Biar jelas. Nah, bawah, paling bawah. Nah, daerahnya tadi daerah apa? C, B, D, C, F. Itu daerahnya itu. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah. Oke. Sekarang, mana yang B, D, C, F tuh? Coba lihat nilai-nilainya. Nah, untuk apa pula A, B, A tuh? Nggak perlu tuh. B, 6. C, 5. Nah, jadi yang mana yang kita pakai itu? Hah? Halo? Pertanyaannya nah mungkin minimum sini nih. Pasti maksimum kan?
Nah, mana maksimumnya? Yang mana Yang maksimum berarti D, Pak. Hah? Yang D. Yang D. Yang D, Pak. D, Pak. D, Pak, D. Domba. Ya, Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Berapa maksimum? Karena nilai Z-nya, Pak, yang paling besar. Yang paling besar aja 9 itu nilainya. Oh, enggak ya. Oh, B, C, F. B, C, D, F. B, C, D, F. B ya. Tapi nggak masuk pula. Apanya? Nggak masuk. Karena dia harus besar dari 0. Anda buat pula besar sama 0. Daerahnya salah. Apakah menurut Sylvie Jania Putri itu daerahnya benar tuh? Benar, Pak. Benar. Salah lah daerahnya. Daerahnya saja katanya harus ada. Itu ada 0 semua itu. B itu 6,0, ada 0. Mana boleh dia? Dia ada X dan Y-nya. X-nya 6, Y-nya 0. Nah boleh. Makanya tadi saya katakan modelnya katanya setiap hari ada memproduksi kosen X dan kosen Y. Itu salah ini. Daerahnya juga salah. Kalau daerahnya B, D, C, F, itu kan daerahnya tertutup. Nah, artinya Anda mengambil X-nya besar sama 0, Y-nya besar sama 0. Padahal X dan Y-nya tidak boleh 0. Berarti X-nya harus besar dari 0, Y-nya besar dari 0. Itu jadinya. Atau X-nya besar dari 1, Y-nya besar dari 1. Kan katanya ada. Ada itu minimal 1. Karena ini barangnya tidak berbentuk pecahan. Kusen pintu ini. Masa kusen pintu itu setengah? Kecuali produksinya, produksi apa misalnya? Gula. Gula nggak apa-apa setengah, sepertiga, seperempat, seperenam. Ya kan? Coba lah lihat. Gimana menurut Jamal tuh? Mana Jamal? Gimana menurut Fanny Adisma? Fanny Adisma. Nggak ada orang era. Halo? Nggak ada orang loh. Catat Fanny Adisma nih. Natasha Anglia. Pak. Gimana menurut Natasha tuh? Daerahnya, Pak. Ya. Daerahnya yang besar tuh di D, Pak. Besar di B gimana nih? Coba ke atas lagi lah kelompok yang tampil. Kenapa enggak juga memahami maksud saya? Jadi seperti ini ya. Suara saya cukup jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Coba ke atas soalnya. Masing-masing variabel harus dibatasi nilai harus positif. Nah, kalau positif mana pula X besar sama 0? Coba saya tanya sama Anda semuanya, positif itu berapa nilainya? X positif itu X bernilai positif. Nah, itu secara bahasa Indonesia. Besar sama 1. Enggak besar sama. Kalau positif enggak X besar sama 1, X besar dari 0. Kalau negatif, X Kecil. kecil dari 0. Kecil dari 0. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Enggak boleh masuk 0-nya. 0 itu tidak positif, tidak negatif. Itu. Oke.
Ini micro teaching 2021 ini siapa nih? Pas tuh. Micro teaching 2021 Jamal tuh, Pak. Oh, Jamal. Panggil tadi. Jadi, itu harus Anda ketahui ya. Kalau dia besar dari 0, berarti dia itu positif. Apakah 0,00000 sampai seujung-ujungnya, tapi kok ada cie. Nah, itu positifnya mau tuh, mah. Tapi kalau Anda buat X besar sama 0, itu bukan positif itu. Ya. Karena ada masuk juga 0 ya. Nah, sekarang jika setiap hari kedua mesin dapat menghasilkan X kusen pintu dan Y kusen jendela, rumuskanlah, buatlah, apa maksudnya Pak? Rumuskanlah model linear programming untuk persoalan linear di atas. Jadi karena dia setiap hari ada menghasilkan, nah, berarti dia harus besar dari 0. Anda buat X besar dari 0 dan Y besar dari 0. Tetapi karena persoalannya ini kusen, nah mungkin kusen itu setengah atau seper-6 kusennya. Anda tahu kusen pintu? Nah, cari dulu di Google, Pak, untuk kusen pintu. Kusen pintu. Nah, saya cari dulu kusen pintu untuknya. Untuk kerangka pintu gitu pakai Iya. Balu caranya. Balu cara malakian kacu segala macam tuh kusen pintunya setengah. Nanti besok dia solo setengah lain. Nah, baru cie jadinya. Itu sambungan pakai lemah teko lain. Nah, mungkin. Nah, makanya logikanya tidak bisa besar dari 0. Berarti besar dari besar sama 1. Gitu. Jadi dari 1 daerahnya. Nah, kalau Anda memakai X besar dari 0, boleh juga. Nah, berarti garisnya putus-putus. Tahu Anda besar. Kan kalau sama dia, berarti kan garisnya sambung ya. Nah, iya, Pak. Nah, jadi itu. Jadi Anda perbaiki lagi. Oke. Kita lanjut ke. Makanya jawabannya apa? Jawabannya salah kalau ditanya berapa maksimal maksimal apa di sini ya? Fungsi tujuannya apa di sini ini? Apa tadi itu? Apa tadi fungsi tujuannya? Z sama dengan X tambah Y ya? X tambah Y, Pak. Nah, itu. Nah, jadi nggak mungkin membuat kusen pintu 3,5 kusen. Ya, perlu 3,5. Kan bebek galak sendirinya. Pasti angkanya bilangan asli ya. Oke, silakan Anda perbaiki semuanya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Kelompok berikutnya lagi yang presentasi. Saya nggak tahu lah kelompok berapanya, pokoknya kelompok berikutnya. Kelompok Jamal itu kelompok berapa tuh? Kelompok 1, Pak. Nah, kelompok yang tadi tampil kelompok berapa? 2. Tadi rencananya sama 3 lagi, Pak. Silvi kayaknya. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Tadi ada yang bertanya ya, berapa orang tadi? Nggak saya apakan, Bang. Siapa yang mau bertanya tuh? Kan ada 2 orang tadi mau bertanya sama. Walah panik bertanya, Pak, tapi nggak apa-apa dong. Siapa yang mau bertanya tadi? Halo? Nggak jadi? Tuh Aulia Sani, tunjuk tangan tuh. Ya, Aulia Sani. Aulia Sani. Iya, Pak. Mau bertanya apa, Aulia Sani? Ada, Pak. Ada. Ada jadi Aulia Sani mencatat. Maaf, Pak. Nggak bisa hidupin. Nggak apa-apa. Nggak usah hidupin video, nggak apa-apa. Ada Aulia Sani catat tadi nama-nama teman-temannya. Yang menanggapi, yang bertanya, yang presentasi. Ada Aulia Sani. Nanti lapornya ke Aulia Sani ya. Ada, Pak. Nanti share di grup siapa nama-namanya. Oke, Pak. Oke. Nggak panik Aulia Sani, tangan tagak taruh ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 lagi ya Jamal. Kelompok 3 lagi tuh. Oke, kelompok 3 lagi. Oke, silakan.
Kelompok 3 tadi udah. Enggak, tapi per soal tadi, Pak. Yang Bapak tunjuk di awal tadi, Pak. Yang tampil kelompok berapa lagi yang belum? Kalau soal nomor 3 tadi Anissa, Pak. Kelompok 1, Pak. Ya, kelompok berapa lagi yang belum? 1 udah, 2 udah. Saskia, Pak. 1 udah, 2 udah. 3 sudah. Kelompok 3 lagi. Nah, mana orang yang kelompok 3? 1 belum, Pak. 1 belum lagi. Nah, 1 lah. Mana 1? Anissa, Pak. Ya, Pak. Anissa, Pak. Ya, Anissa. Langsung share screen. Ini kamera komputer saya bermasalah. Besok ini metode simplex kita lagi ya. Tapi presentasi juga. Makan silver queen ya, Mas. Oke, silakan. Anda boleh sambil ngemil, boleh. Boleh, saya tidak melarang Anda. Karena saya juga sambil ngemil. Boleh mulai aja, Pak? Iya dong, mulai aja. Baik, soal nomor 3, soalnya yaitu seorang pedagang kue menjual kue bolu dan kue coklat. Dan harga pembelian untuk satu bahan kue bolu itu Rp2.000 dan satu bahan kue coklat Rp5.000. Dan dengan modalnya Rp500.000. Dan isi etalasenya tidak lebih dari 500 biji. Jika kue bolu itu laku Rp300 per potong dan bakwan 800. Ini salah ya, Pak? Dan kue coklatnya Rp800 per potong, buatlah model program linear untuk persoalan di atas dan lengkapi model penyelesaian tersebut menggunakan metode grafik. Berdasarkan jawaban kelompok kami, dibuatkan tabel yaitu untuk kue bolu harganya Rp2.000 dan harga jualnya Rp300 dan kue coklat Rp5.000 untuk harga bahannya, untuk harga jualnya Rp800 dengan modal Rp500.000. Lalu, untuk variabel keputusannya, X1 yaitu kue bolu atau banyak kue bolu, yang X2 ini merupakan banyak kue coklat, dan fungsi tujuannya Z yaitu 300X1 ditambah 800X2. Lalu fungsi batasannya 2000X1 ditambah 5000X2. X1 bolu ya. Masa X1 bolu? Kue bolu, banyak kue bolu seharusnya, Pak. Ya, oke, lanjut. Nah, dan fungsi batasannya 2000X1 ditambah 5000X2 kecil sama 500.000, yang mana menggunakan tanda kecil sama karena ini modal maksimumnya. Lalu fungsi batasan yang kedua, X1 ditambah X2 kecil sama 500, karena jumlah kuenya maksimal tidak lebih dari 500. Lalu ada X1 besar sama dengan 0, dan X2 besar sama dengan 0. Oke. Nah, kelompok 4, silakan tanggapi. Yang selesai itu aja dulu. Silakan tanggapi ini kelompok 4. Ya, ini orang udah mau azan ya. Mana kelompok 4? Anggotanya mana? Iya, Pak. Besok ini kita apa ya? Zoom-nya itu nama Anda tuh Anda pakai kelompok sebelumnya yaitu 4_1 gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke. Kelompok 4 silakan. Sebentar aja tuh, orang mau sholat. Iya, Pak. Umil dari perwakilan kelompok 4 itu soal ini udah betul, Pak. Karena sebelumnya udah pernah dibahas juga. Iya ya.
Iya Pak. Di pekan sebelumnya bersama Bapak bahasnya. Apa yang itulah kita apa lagi? Oh, nomor 4 lagi. Untuk fungsi batasan dan fungsi tujuannya tuh udah betul Pak. Di batasan tuh nggak bisa disederhanakan lagi. Ini untuk semua kelompok nggak bisa disederhanakan lagi. Oh, masih Pak, masih bisa tuh Pak. Iya, sederhanakan kan bisa. Kan harus itu ya. Sama-sama dibagi 1000 yang sebuah pasangan pertamanya. Nomor 4 sudah kita bahas kemarin tuh atau belum? Kalau nomor 4 belum Pak. Belum Pak. Dia yang udah dibahas kemarin tuh nomor 2 dan Sampai 2 sama nomor 3 Pak. Oh, ngapain pula kita bahas tadi lagi? Nah, ngomong loh. Oke, ini ada pertanyaan dari kelompok lain nggak yang berbeda? Ada yang berbeda? Sama semuanya? sama Pak. Oke. Coba lanjut lagi apa nih? Dulu kita lihat sedikit dulu ke bawah. Apa nih? Oh, mencari apa? Membuat grafiknya. Oke, bawah lagi. Next. Ini gimana cara saya melihat gambar grafiknya ini seperti ini? Oh, itu dia. Oh, iya. Daerahnya mana nih? Baik Pak, lanjut nomor 4 aja Pak. Nggak, ini daerah grafiknya mana nih? Nggak tahu saya. Berwarna aja semuanya. Nggak jelas HP itu yang mana daerahnya. Nah, coba nanti Anda pelajari semuanya di GeoGebra itu bagaimana cara membuat daerah arsiran. Itu kan dengan menggunakan apa tuh? Jadi daerah itu Anda tempatkan titik-titik dari ujung ke ujung, ketemu lagi ke titik awal. Jadi dia bisa daerahnya berbentuk garis-garis, peta-peta. Nah, jadi jelas itu daerahnya. Ini mana daerahnya nggak jelas nih. Ya kan, nggak jelas daerahnya mana. Oke, next. Apa lagi? Next. Kita surat lagi. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 tuh kelompok 4 juga. Ini kelompok 4 kan? Nah, lanjut kelompok 4. Kelompok 1 Pak. Kelompok 1 Pak. Nah, yang presentasi sekarang ini kelompok berapa? 1 Pak. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah tampil kan tadi kan? Udah Pak. Berarti lanjut kelompok 4 ya Pak. Nah, kelompok 4 ya. Baik Pak. Kelompok 5 ada enggak? Kelompok 5 ada enggak? Kita kelompok sampai berapa? Ada yang jawab. Oh ya, sampai 4 kelompok ya. Oke. Kelompok 4 nanti tampil nomor 4. Nanti kelompok 1 lagi tampil. Nomor 5. Oke. Kita rehat dulu sampai pukul 4. Pukul 4 kita lanjut lagi. Oke, Pak. Bisa? Baik, Pak. Bisa kita lanjut lagi pukul 4. Yang nggak bisa, kalau ada kuliah, silakan lanjut kuliah. Jadi Anda nanti nonton videonya saja lagi. Oke? Kita lanjut jam 4 nanti. 4 teng. Anda tidak usah tinggalkan Zoom ini, langsung saja Zoom ini seperti ini gitu ya. Daripada Anda lama-lama masuknya. Jadi kita lanjut nanti jam 4. Kita isoma. Oke? Bisa dipahami semuanya? Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup ya. Silakan diperbesar ya. Oke. Tuh, mantap tuh. Laweh, nampak laweh. Apa nih? Nah, ini Pak.
tujuan dan variabel keputusannya. Fungsi batasannya sama dengan Saskia, Pak, tapi berbeda fungsi tujuannya, kata Saskia. Yang berbeda ke variabel keputusan. Variabel keputusannya ya? Iya. Kalau fungsi tujuannya gimana, Saskia? Fungsi tujuannya kita sama. Yang berbeda itu variabel keputusannya. Apa variabel keputusannya? Kalau di kelompok 2, X-nya itu banyak bahan sutra, Y-nya itu banyak bahan wol, Pak. Oh, X dan Y. Iya. Oh, bedanya X dan Y aja, enggak apa-apa. X1, X2, X3, enggak apa, XY, enggak apa-apa juga. Itu Saskia maksudnya tuh, Pak, variabel keputusannya tuh X-nya tuh bahan sutra dan Y-nya bahan wol, Pak. Oh, bahan wol. Iya, Pak. Bahan, Pak. Kalau ini kan yang dijual oleh Ibu tadi. Ibu Lili. Yang mana kira-kira tuh, Pak, yang tepatnya, Pak? Bahan kebaya sama bahan gamis. Karena itu kan fungsi tujuannya ke situ. Jadi kita lihat karena kita minggu yang lalu, pertemuan minggu yang lalu, kalau susah melihat mana yang kita jadikan variabel keputusannya itu ya lihat aja tujuannya apa, fungsi tujuannya apa. Jika kedua pakaian tersebut terjual, pakaian kebaya akan laku dengan keuntungan 500.000 per potong. Jadi 500.000 per kebaya. Karena kebayanya nggak diketahui, ya misalkan kebaya itu banyaknya adalah X. Jadi, makanya 500X. Dan pakaian gamis 700.000 per potong gamis. Jadi 700.000 Y atau X2 juga. Jadi X1-nya banyak bahan gamis. Ya, banyak bahan kebaya. Boleh ya terbalik kita. Nah, terserah saja. X1 ini gamis. Kok terbalik? Oh, itu maksudnya banyak bahan gamis itu, Pak. Kami bikinnya. Nah, kok 500.000 X1? 500 X1 tuh 500.000 potong untuk kebaya. Kok terbalik X1-nya gamis kah? Itu X2 jadinya 500 X2 jadinya kalau Anda buat seharusnya. Ya kan? Oh iya, Pak. Nah. Benar pula jadinya itu. Padahal ini kan pelajarannya ya. Oh iya, Pak. Betul, Pak. Kebalik gitu, Pak. Harusnya X1-nya kebaya, X2-nya gamis, Pak. Terserah aja, pokoknya dia harus nggak boleh kontradiksi. Anda mau X1-nya gamis boleh juga, X2 kebaya. Itu nggak jadi masalah tuh. Nah, mau X, mau Y nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Mau 1, S2, S3 nggak jadi masalah. Cuman harus konsisten, nggak boleh kontradiksi. Nah, 500.000 tuh dikali X1 kali gamis, sedangkan di soalnya 700.000. Nah, jadi kan salah tuh. Jadi ke bawah sampai salah nih. Maaf sebelumnya, Pak. Ya. Tadi Silvi keluar karena di sini mati lampu, Pak. Jadi tadi wifi-nya mati, Pak. Dan untuk gamis sama kebaya ini emang ini kebetulan nomor 4 ini Silvi yang bikin gitu di kelompok, Pak. Jadi ini mungkin typo salah gitu, Pak. X1-nya ini kebaya, X2-nya ini gamis, Pak. Itu jadi 2X1 tambah X2 kecil sama 42. Apa maksudnya itu? 2X1 itu 2 meter sutra, Pak, ditambah wol itu bahannya tuh 2 meter sutra 2 meter untuk bahan gamis gitu, Pak, dari sutra, dan wolnya dan 1 meter untuk gamis gitu, 2 meter kebaya dan 1 meter untuk gamis itu digunakan bahan sutra. Jadi bahan sutra itu persediaannya ada 42 meter gitu, Pak, di soal. Sutra itu 42 meter. Tentu kita cari sutra, nak. Mana jadinya itu?
Kalau kain kebaya, 2 meter kain sutra tambah 1 meter kain wol. Iya, Pak. Kalau untuk gamis, untuk woolnya 1 meter, untuk kebaya 3 meter untuk gamis, Pak. Jadi persediaan wool itu ada 35 meter, Pak, di soal. 2 sutra dan 1 sutra. Yang fungsi kendala pertama ini Siltembe kemarin tuh dari 2X1 ini dari untuk kebayanya gitu Pak, bahan sutra digunakan. Nah untuk X2 ini untuk bahan gamisnya gitu Pak, gamisnya kan digunakan 1 meter dari bahan sutra gitu Pak. Jadi kan bahan sutra ini tersedia 42 meter gitu juga dengan woolnya Pak, untuk kebaya 1 meter dan untuk kamis 3 meter. Jadi persediaan wool itu ada 35 meter. Dari situ kemarin saya ambil Pak, fungsi kendalanya Pak. Mana tuh? Jadi 2X1 tambah X2 kecil sama 42. Jadi X1 tuh gamis. Nah, ini saya lihat soalnya. Nah, iya. Mil, bahas IP yang share screen Mil. Soalnya udah yang diperbaiki yang barunya Mil. Oke. Soalnya kalau pakai yang ini gitu. Stop share. Itu 2X1 kebaya. Dia gamis di 1 meter. Pak. Ya. Nah, ini sudah Silvi ganti Pak, X1-nya kebaya, X2-nya gamis Bapak. Jadi di sini tuh kelihatan Pak di fungsi kendalanya ini Pak, kalau 2X1 itu kan 2 kebaya gitu Pak. Berarti ini untuk bahan sutranya 2 meter gitu untuk kebaya. Dan tambah X2-nya 1 kan Pak. Jadi untuk sutra ini bahan gamisnya 1 gitu Pak, kan X2 ini gamis Pak. Jadi itu kita dapatkan bahan sutra tuh 42 persediaannya Pak gitu. Begitu juga dengan fungsi ini Pak, X1 ini kan kebaya, berarti 1 meter wallnya. X2 ini kan gamis, jadi itu kan 3 meter dia menggunakan wall Pak. Jadi bahan wallnya itu kan ada 35 meter persediaannya Pak. Ya. Apa arti 2X1 tambah X2 kecil sama 42? Kan ini yang pertama ini bahan untuk sutranya gitu Pak, kan 2X1. Berarti untuk sutra tuh ada 2 meter untuk kebaya, X1-nya kan kebaya kan Pak. Ditambah X2, X2-nya kan gamis. Karena gamis ini cuma menggunakan 1 meter, jadi 1X2 gitu Pak. Kecil sama dari 42 meter, karena bahan yang tersedia itu yang ada itu 42 meter untuk sutra gitu Pak. Kebaya tambah gamis. Bahan sutranya maksudnya gini Pak. Ini untuk bahan sutra dari kebaya itu ada 2. Dan untuk bahan sutra dari gamis itu ada 1 meter dia menggunakan gitu Pak. Itu enggak maksudnya definisi kebaya sama gamis X1 sama dengan kebaya, X2 sama dengan gamis. Ganti dulu apa jadinya X1 tuh. Bahan sutra untuk kebaya. Kalau diganti ini bahan sutra atau bahan kebaya aja, nah Pak. Soalnya kan bahannya ada 2 Pak, ada sutra dan ada wool Pak. Bahan kebaya. Dan bahan gamis kan bahannya itu ada terdiri dari 2 itu Pak, ada sutra dan ada wool. Ya kalau apa? 42 itu kan apa tuh? Coba lihat ini. Bahan sutra. Jadi totalnya juga sutra. Jadi kalau Anda coba lihat 42 bawah tuh, 42. Bawah terus. Kecil sama 42 mah.
Nggak, tabel aja lah, tabel lebih apa? Tuh. 42 meter itu untuk sutra kan? Iya, Pak. Ada sutra dari 42 itu ada bahan nantinya gitu, Pak. Dari gamis. Iya, Pak. Enggak, Pak. 42 ini emang bahan sutra yang tersedia dari sini, Pak. Persediaan bahan sutranya ada 42 meter gitu, Pak. Dan bahan woolnya ada 35 meter gitu, Pak. Kan nanti dari kedua bahan ini yang akan membentuk kebaya dan gamis gitu, Pak. Cuman satu potong kebaya dia memerlukan 2 meter sutra dan 1 meter wool gitu, Pak. Iya. Jadi yang dipakai itu benar nih 2X tambah 2X1 tambah X2 kecil sama 42, tapi yang mana yang coba lihat ke atas lagi, X1 tambah 3X2 itu yang mana, coba lihat. Tuh. Wall. Sama wall ya. Iya, Pak, sesama wall. Sama wall ya, 5. Jadi ya benar tuh. Jadi 2X1 tambah X2 42. Jadi 42 itu total bahan sutra. Iya, Pak. Nah, di mana X1 itu apa? Bahan untuk kebaya. Dan X2 itu adalah bentuk gamis. Nah, dua lah. Iya, Pak. Apa tuh namanya? Meter, apa ada? Potong. Meter, Pak. Kok meter pula? Kan dia untuk membuat satu kebaya itu kan dia butuh 2 meter sutra dan 1 meter wool, Pak. Nah, jadi ini soalnya potong pula, di mana pula datang potong kan? Aneh lah. Potong per 1 buah mungkin, Pak, per 1 buah kebaya gitu. Iya. 1 buah kebaya ya. Jadi itu bukan per potong dong, per kebaya gitu. Per bahan kebaya. Per baju mungkin, Pak. Iya, per baju, Pak, per baju. Satu pakaian kebaya, buat itu per 1 pakaian kebaya. Bukan per potong, per pakaian kebaya. Ya per itu udah 1 dong. Per 1. Nggak usah per 1. Oh iya, iya Pak, ya Pak. Per pakaian kebaya. Ya Pak. Pak. Itu. Jadi X1 itu apa? Bahan kebayanya, Pak. Dalam satuannya apa tuh? Meter, Pak. Iya meter, Pak, kalau bahannya, Pak. Meter lah. Meter itu sudah ada. Yang satu itu per pakaian. Per pakaiannya gitu, Pak. Ya. Bahan per pakaian kebaya. Total bahan. Banyak bahan. Bukan bahan tuh, banyak pakaian untuk kebaya. Banyak pakaian untuk kebaya. Banyak pakaian kebaya ya. Berarti ini banyak pakaian gamis. Banyak pakaian gamis. Jadi pakaian bukan bahan. Jadi di pakaian tuh ada bahannya, bahan dari sutra dan wool. Iya, wool ya Pak. Baru. Nah, jadi di fungsi batasan ini nggak boleh apa kontradiksi, sama seperti saya katakan kemarin itu ya. Misalnya kalau ayam tambah kucing nggak mungkin jadi musang dia. Nah, ayam tambah kucing itu 1 ayam 1 kucing jadinya.
Tapi kalau ayam tambah ayam, satu ayam tambah satu ayam jadi 2 ayam. Nah, jadi dia sejenis kan. Ini kan bentuk penjumlahan ini. Jadi harus sejenis dia yang dijumlahkan dengan yang dijumlahkan itu harus sejenis. Nah, jadi 2x1 tambah x2 itu berarti 2 kali banyak pakaian kebaya tambah 2 kali banyak pakaian kebaya gamis sama dengan 42 di sutra. Iya, di sutra, Pak. Nah, jadi ini satuannya kita membuat di sini pertama tuh pakaian kebaya yang memuat sutra ya. Kemudian yang 35 itu merupakan wool kan. Nah, 2 kali pakaian gamis, 2 kali banyak pakaian kebaya yang maksudnya tuh bahannya bahan apa? Bahan wool. Nah, ditambah 3 kali banyak pakaian gamis tapi bahannya bahan apa? Bahan wool juga. Nah, totalnya 35. Nah, itu dia. Nah, X1-nya besar sama 0. Di mana pula Anda tahu X1-nya besar sama 0? Kan dia akan membuat pakaian, Pak. Nggak mungkin bahan pakaiannya tuh kecil dari 0, Pak. Ya, dia tidak ada memberitahu selalu ada. Seperti soal nomor 3 tadi, nak. Nah, katanya pasti dia menggunakan bahan ini. Atau gimana tuh? Maksudnya nih. Ada nggak katanya di sini, nak? Apa, Pak? Ada nggak kata di sini? Nah, apakah besar sama 0 atau besar dari 0? Besar dari 0, Pak. Berapa? 1, Pak. Kenapa? Berarti besar sama dengan 1 itu, Pak. Ya, boleh juga besar sama 1 boleh, besar dari 0 juga boleh. Kenapa kok Silvi berpatokan besar sama 1 atau besar dari 0? Ya kemarin tuh kan Silvi mikirnya kan bahannya tuh kan nggak mungkin 0 gitu, Pak. Nggak ada. Soalnya kan udah diketahui satu kebaya itu 2 meter sutra dan 1 meter wool. Jadi itu pasti besar dari 0 gitu, Pak. Ya. Memang besar dari 0. Jadi kan dia satu kesatuan itu. Pakaian itu ada kebayanya, ada sutranya. Nah, kapan dia dikatakan pakaian kalau ada kebayanya? Kapan dia dikatakan dia kebaya kalau dia ada sutra dan ada wool. Kapan dia dikatakan pakaian gamis kalau ada sutra dan ada wool? Dari pernyataan kan 2 meter kain sutra dan 1 meter kan masing-masing ada tuh. Nah, ketika kalau sutra sama wool tidak ada, berarti pakaiannya enggak jadi itu, setengah pakaiannya. Setengah telanjang, setengah tidak jadinya tuh. Jadi pasti dia besar sama 1 dari 1 tuh. Atau besar dari 0 boleh juga. Iya, Pak. Pak, izin berpendapat, Pak. Ya boleh. Nah, gimana tuh? Apakah salah tadi? Gimana? Kalau menurut Jamal tetap besar sama 0, Pak. Kan bisa aja dia tuh tidak ada menghasilkan kebaya maupun gamis, Pak. Kan tadi pemisahan X1 dan X2 tuh banyak kebaya dan banyak gamis, Pak. Jadi kalau misalnya suatu hari dia nggak ada menghasilkan apapun, berarti kan boleh X1-nya 0, X2-nya 0. Kalau itu menurut Jamal sih, Pak. Ya gimana tuh? Ya kan memang apa ya? Kebaya ya. Tapi kan di soalnya ditentukan mal kalau dia tuh akan memproduksi kebaya dan gamis gitu. Nggak ada, dia ada kemungkinan untuk tidak memproduksi katanya gitu mal. Mana nih? Nih Pak, di soalnya kan ini Pak, bahan yang tersedia tersebut Bu Lili akan merancang 2 jenis pakaian pada pembuatan. Ini Pak akan merancang 2 jenis pakaian tuh Pak, yaitu kebaya dan gamis gitu Pak. Berarti kan dia akan membuat gitu, nggak ada kemungkinannya dia tidak akan membuat. Itu kemarin pendapat Silvi itu Pak. Nggak tahu teman-teman yang lain gimana Pak. Nah, teman yang lain gimana?
Izin berpendapat, Pak. Ya. Kalau Aulia sendiri setuju dengan pendapat Jamal, Pak. Karena belum tentu misalnya kalau misalnya besar sama dengan 0, berarti bisa saja tidak memproduksi pada hari itu, Pak. Seperti itu, Pak. Ya setelah saya baca ya, ini kan saya baca lagi ini. Saya baru melihat soal juga gitu. Jadi ini ternyata enggak apa. Pendapat saya tadi itu memang salah gitu ya. Jadi ini tidak harus ya, benar nih. Jadi kalau menurut pendapat saya itu ya, memang X besar sama 0 dan X1 besar sama 0 dan X2 besar sama 0 gitu. Jadi saya mengira, karena fungsi tujuannya banyak pakaian kebaya nih kan. Nah, 500.000 per potong dan banyak pakaian gamis 700.000 per potong. Jadi bisa jadi dia tidak memproduksi pakaian gamis gitu. Atau bisa jadi tidak memproduksi pakaian kebaya. Bisa jadi juga ada di produksinya. Jadi kita gunakan tandanya besar sama 0 ya. Mungkin di buku yang saya berikan tuh ada istilahnya apa di sana? Istilahnya tadi non constraint apa tadi? Non negativity constraint. Jadi memang kita lihat dari batasannya ini ya bisa jadi saja ya. Nah, karena kita memisalkannya X1-nya banyak pakaian kebaya dan banyak pakaian gamisnya X2. Jadi dia tuh terpisah dengan tanda kan jumlah itu ya. Jadi enggak memang besar sama 0. Lebih tepatnya memang besar sama 0 ya. Bisa jadi tidak ada gitu ya. Oke. Itu sih. Oke, Pak. Terima kasih Jamal dan yang lainnya. Gimana kita lanjutkan lagi? Beda dengan soal nomor 3 tadi. Nah, nomor 3 mana? Ya, makin tinggi soalnya makin tinggi pula pemahamannya. Nah, lanjutkan lagi soalnya tadi itu gimana bentuk apanya? Apa tuh? Daerah penyelesaiannya gimana? Oh iya, bentar, Pak. Oke. Ini mana nih? Kecil kali. Bentar, Pak, di Zoom dulu. Di Zoom mungkin sudah terlalu jelas kayaknya. Jadi yang Anda kerjakan itu, kalau Anda screenshot, dia akan, kalau di Zoom dia buram gitu. Jadi dia di save ke apa? Picture. Bisa picture atau PDF. Kan kalau di screenshot tuh udah jadi picture dia, Pak. Ya, kalau di picture screenshot itu dia kualitasnya enggak bagus gitu. Dia sama juga formatnya sama-sama gambar tapi kualitasnya enggak bagus kalau kita men-save as-nya ke gambar atau ke PDF gitu. Tapi kalau kita screenshot ya tentu tuh enggak bagus hasilnya gitu. Sama kayak kita di WA kita berikan foto sama orang, nah, kita berikan foto kan kualitasnya bagus di kompresnya gitu. Jadi kita via dokumen ini jelas seperti ini. Daerahnya mana nih yang apa nama daerah ini? Yang ini daerahnya, Pak. Apa tuh? Nggak kelihatan ya, Pak. Daerah ya. Tuh udah Silvi cari. Di sini daerahnya, Pak. Pak cari saja nih. Ya, tolong next lagi. Oh, udah 2 nih, udah terakhir. Oh, iya iyalah. Oke, itu aja lah. Sip. Iya, Pak. Daerahnya tertutup semuanya kan? Dia besar sama 0. Oke. X besar sama 0 tuh apa tuh? Yang mana garisnya tuh? X besar sama 0 tuh sama dengan apa?
sumbu. Yang mana X besar sama 0 itu? Yang ini ke atas, Pak. Hah? Sumbu Y, nah. Garis. Oh, yang Y-nya itu X2, Pak. Yang Y itu X2, X itu X1 tadi, Pak. Ya. Nah, saya mau nanya sini ya. X besar sama dengan sumbu Y, nah. Iya, Pak. Ya, Pak. Hah? Betul, Pak. Iya, Pak. Daerah X besar sama dengan ini besar sama tuh mana pula sumbu Y. Di kanan sumbu Y kan? Kuadran 1 dan 4, Pak. Ah, ya, dari di kuadran 1 Dan kuadran 4. Nah, itu. Nah, kalau Y besar sama 0? Kuadran 1 dan 2. Nah, kuadran 1 dan 2. Kalau X besar sama 0, Y besar sama 0? Kuadran 1. Kuadran 1. Ya kan? 1. Nah, ada paham tuh? Paham, Pak. Trigonometri dulu SMA kan belajar itu. Nah, tentang sudut berelasi biasanya gitu ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 5 lagi. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman yang lain. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau tidak lanjut ke kelompok 1. Yang hari ini sudah tampil kelompok 1 udah tadi? Belum? Sudah, Pak. Kelompok 1 udah, Pak. Nomor berapa tadi? Yang nomor 3 tadi, Pak. Ulang lagi ya. Nomor 5 lah. Nomor 3 itu ternyata udah dibahas. Oke, silakan. Kita kuliah sampai jam 5 aja lah. Biar Anda bisa mandi lagi, makan. Oke, mana ini? Nomor 6 lagi, Pak. Soal nomor 6. Nomor 6 lagi. Nomor 5 udah tadi Zaskia, Pak. Oh iya. Nomor 6 lagi. Nah, nomor 6 lagi ya, nomor 6. Kelompok yang belum pernah tampil lagi. Siapa kelompok yang belum pernah tampil? Kelompok 3, Pak. Nah, lah kelompok 3. Nah, di kelompok 1 doang. Mana kelompok 3? Ini makin sedikit aja orangnya. Sama kayak apa mah? Salat tarawih makin ke ujung, makin sekecil orang lain. Baik tuang tonggak salah. Marah banyak tonggak di masjid itu banyak orang lain. Tadi ada lebih dari 20, sekarang ini 18 ini. Oke, Mungkin ada yang kuliah tuh, Pak. Oh iya. Boleh. Ada yang mengabari ke saya? Misalnya kalau soalnya ribet, Anda mengetiknya kembali, Anda boleh men-screenshot soal itu ya. Boleh. Kalau ribet. Oke, silakan lanjut. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 3 akan membahas tentang mengenai nomor 6, yaitu soalnya Ibu Tuti sebagai pembuat 2 jenis minuman, yaitu jus dan punch. Untuk produk tersebut, Ibu Tuti menyiapkan antara lain 2 kg buah apel dan 5 kg melon. Untuk membuat segelas jus dibutuhkan 20 gram apel dan 40 gram melon. Sedangkan untuk membuat segelas punch dibutuhkan 25 gram apel dan 40 gram melon.
Jika segelas jus dijual dengan harga Rp10.000 dan segelas punch dijual dengan harga Rp15.000, buatlah model linear programming untuk persoalan di atas. Ini soalnya gimana, Pak? Ini soalnya diketik ulang lagi. Iya, Pak. Masa polos gitu? Persoalan di soal aslinya persoalan, boleh ditulis. M numan di soal aslinya M numan, boleh di soal diketik. Terlalu polos. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Nah, untuk dari soal tersebut kami membuat tabel seperti yang sudah tertera, yaitu ada dari jenis minuman, itu ada jus dan punch, dan untuk jenis buahnya itu ada apel dan melon. Nah, untuk itu Bu Tuti ingin menyusun formulasi yang tepat dalam memproduksi minuman agar mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, untuk variabel keputusannya banyak jus itu dilambangkan dengan variabel X dan banyak punch dilambangkan dengan variabel Y. Untuk fungsi tujuannya itu ada f X, Y sama dengan 10.000 X ditambah 15.000 Y. Nah, untuk fungsi batasannya ada 20 X ditambah 25 Y kecil sama dari 2.000 dan 40 X tambah 40 Y kecil sama dari 5.000. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 4X ditambah 5Y kecil sama dari 400 dan X ditambah Y kecil sama dari 125. Maaf, sepertinya ada kesalahan dalam mengetik. Nah, selanjutnya itu ada untuk batasannya ada X besar sama 0 dan Y besar sama 0. Nah, kemudian untuk garis persamaannya itu 4X untuk mencari garis persamaannya itu ada 4X ditambah 5Y sama dengan 400, lalu dimisalkan X sama dengan 0, maka didapatkan hasil Y-nya yaitu 80, dan untuk Y sama dengan 0 didapatkan titik koordinatnya 100,0. Nah, untuk garis persamaannya X ditambah Y sama dengan 125, untuk X sama dengan 0, Y didapatkan 125, dan untuk Y sama dengan 0, X didapatkan 125 juga. Sehingga didapatkan titik koordinatnya 0,125 dan yang kedua yaitu yang selanjutnya itu ada 125,0. Untuk titik potong dari persamaan dua garis tersebut Stop dulu. Ya, ada tanggapan enggak dari temannya yang lain enggak? Fungsi kenalannya, fungsi tujuannya. Izin menanggapi. Ya, ke atas dulu. Coba perlihatkan dulu. Kelompok. Izin menanggapi Rafika dari kelompok 4. Iya, dipersilakan. Mungkin kasusnya ini hampir sama dengan yang dibahas Sylvie tadi, yang dibahas kelompok 4. Karena di sana terdapat dua jenis, yaitu dari apel dan melon itu bisa menghasilkan jus, serta begitupun untuk menghasilkan punch itu ada apel dan melon. Nah, coba ke bawah sedikit, Rafika, di bagian fungsi kendala. Nah, di variabel keputusan itu mungkin sama seperti tadi, itu tidak hanya X jus dan Y melon. Nah, di sini terlihat bahwasannya 20X berarti itu tidak sesuai dengan jenisnya. Mungkin seperti itu. Dikembalikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Gimana? Ada yang mau menanggapi nak?
Jadi menurut Fani apa yang benarnya fungsi batasannya? Si kendalanya? Sama seperti yang dibahas Silvi tadi, Pak. Itu dikelompokkan misalnya kayak apel ditambah apel untuk menghasilkan itu jus. Nah, di situ baru melon sama melon digabungkan, Pak. Coba geser ke atas lagi sedikit, Rafika. Nah, seperti variabel keputusan itu mungkin bisa diganti banyaknya atau bahan untuk jus seperti itu. Ya. Paham nggak kelompok Rafika? Ya, kelompok Rafika itu. Izin menanggapi, Pak. Boleh, Putri. Putri kebetulan kelompok Rafika, Pak. Ya. Jadi benar kata kata siapa tadi, Fani tadi, kan variabel keputusannya emang X sama dengan banyaknya jus tadi ya. Apa kata? Banyaknya jus, Y tadi banyaknya punch. Nah, jadi ini dalam satuan gelas ya? Iya, Pak. Banyak gelas jus ya. Ya, banyak gelas jus dan Y-nya banyak gelas punch. Benar kata Fani tadi, ada kemiripan antara soal ini dengan soal yang dibahas sama Silvi. Jadi, tadi si Silvi kan bahan pakaian ya. Bahannya itu kan per meter. Nah, kalau ini bahannya itu apelnya gitu. Apelnya dalam gram. Nah, jadi untuk fungsi batasannya itu pas kita ambil 20X tambah 25Y kan. Untuk bahan apelnya, kita fokus dulu di bahan apel, 20X tambah 25Y, kan pas tuh. Jadi kan X-nya tadi untuk bahannya untuk jus, yang Y-nya bahan untuk punch gitu. Ngerti nggak? Ya, jadi fungsi kendalanya jadinya apa? 20X tambah 25Y, yaitu Pak, kurang dari, itu sama dengan 2000. Coba geser ke atas lagi. Nah, gimana teman yang lain menanggapi? Pak, izin menambahkan, Pak. Ya, Widya. Tadi Pak mengenai untuk bentar Pak. Ini itu dia. Hilang. Untuk fungsi kendalanya Pak. Tadi yang seharusnya itu penulisan 20X1 ditambah 25X2 itu kecil sama 2 kilo karena kapasitas dari apelnya tadi kan 2 kilo, Pak. Ya, kalau Fani tadi apa katanya? Apa menurut Fani 20 izin menanggapi Widya, mungkin dari kelompok itu dirubah ke gram kalau tidak salah. Kami ubah dalam bentuk gram. Apakah menurut Fani itu seharusnya 20 gram apel ditambah 40 gram melon kecil sama 2 kilogram apel itu maksudnya? Tidak, Pak. Yang disampaikan Widya tadi benar, Pak. Mungkin tadi menegaskan Widya kenapa pada bagian 2 kilo tapi ditulis 2000. Itu ubah itunya, Pak. Apa namanya? Satuannya, Pak. Satuannya, Pak. Satuannya nak sini ya. Ya. Gimana? Ada yang lain? Ada yang menjawab berbeda? Jadi enggak boleh X sama dengan jus. Nah, jadi itu apanya yang jus itu? Ya, gelas jus atau apa gitu. Ya, enggak boleh seperti itu. Harus jelas gitu ya. Oke, lanjut ke bawah gimana? Coba lihat.
Dia juga tidak ada mengatakan maksimum minimum sini, tapi kok tiba-tiba maksimum minimumnya. Oke, lanjut aja. Saya rasa tuh benar aja tuh membuat apa tuh tabel-tabel. Hah? Oh, titik potong nih. Oh iya, ya. Sip. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau saya sih masih bisa lanjut sekitar 15 menit lagi, gimana? Saya lanjutkan kebalikannya lagi. Bukan kebalikan. Sekarang kalau maksimum berapa harus diproduksi katanya. Kalau minimum kerugiannya berapa harus diproduksi misalnya. Nah, atau kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Bisa jadi Rabu depan, bisa jadi sebelum hari apa? Bisa jadi Selasa depan, bisa jadi sebelum depan. Karena kita banyak nih mau apa? Karena sebelum metode simplex kita harus bahas itu dulu. Ya. Lagi nanti Anda sekolah kan ngajar nggak ada metode simplex kan ajarkan sama siswa Anda nanti. Seingat saya nggak ada gitu. Nah, gimana mau lanjut 15 menit atau kita cari hari lain? Saya sih terserah aja. Gimana Jamal ketua? Iya, Pak. Gimana menurut ketua itu, Jamal? Lanjut atau bagaimana? Saya terserah aja atau kita istirahat, kita cari hari lain kalau bisa sebelum Selasa depan gitu. Apa solo rekan-rekan yang lain gimana? Apakah kita lanjut aja atau kita cari hari lain? Ya. Cari hari lain, Mal. Oke, cari hari lain aja lah. Dan tunggu pusing. Bukan udah pusing, tidak pusing tapi udah lelah ya. Lelah itu. Iya, Pak. Oke, nanti kalau Jamal ya tahu itu mah. Ya Jamal. Enggak, Pak. Udah dari pagi kuliah, Pak. Ya. Saya aja sampai Padang subuh saya. Subuh tuh kuliah pula pagi. Nah, sampai pula sekarang. Besok saya ada rapat PPG pula. Oke. Kalau apa ya? Jadi saya minta kita akan menampilkan apa ya? id.rakot.tools. Mana dia? Ini dia. Isi namanya dulu, Pak. Hah? Namanya isi namanya. Dipisahkan jeda oleh baris ya. Iya, Pak, di enter aja nanti. Enter ya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nama orang aja, Pak. Nama orang aja langsung. Susah saya nama orang tuh. Kan ada di daftar biar Jamal sebutkan, Pak. Enggak, itu aja lah 7 kan bisa tuh, Nak. Bisa sih, Pak. 9. Berarti itu nomor daftar aja, Pak. Ya, menghemat waktu. Udah cukup nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 terakhir. 23. Jumlah anggota setiap tim 3. Ada enggak apa tuh? Atau per apa, Pak? Itu per timnya, Pak. Per tim atau per anggota? Terus nanti ada yang sisa, Pak. Ya, ada yang sisa. Berarti per tim, Pak, bagusnya. Per tim? Iya, Pak. Mungkin ya per tim lah. 7 tim, Pak. 7 tim mungkin. Jumlah tim 7. Iya, Pak. Nanti ada 2 tim mungkin yang Pak. Kita mulai membagi. Nah. Saya ekspor nak. Ini aja lah. Oke. Kelompok.
Oke, sudah masuk ya? Oke. Ada yang bertiga, ada yang berempat. Nah, oke, ada yang berempat berdua. Sip, mantap. Nah, soalnya lagi kita bahas apa saja soal yang mau kita diskusikan. Jadi soal nomor 1, nomor 2 ya, halaman 25, halaman 26. Ya itu. Ya itu. 1, 2, halaman berapa nih? Halaman 26. 1 dan 2, 3 sampai seterusnya itu kan mudah aja. Nah, sekarang halaman 40 lagi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4 baru soalnya, nak. Empat baru. Ya sudahlah, 4 itu aja lah soalnya. Tapi masing-masing kelompok. Pak, Ya. maaf Pak. Ya. Yang 2 soal cerita tadi udah pernah kita kerjakan, Pak? Udah. Iya Pak, sudah pernah Pak. Itu yang minggu ketiga, Pak. Tugas minggu ketiga. Ya memang. Kerja. Terus kita bahas. Kita bahas. Jadi ada 4 soal. Ditambah dengan tugas tentang metode simplex nanti. Nah, tugasnya itu nanti lah saya kasih tahu. Saya buat dulu, saya rencang. Jadi yang 4 soal itu Anda diskusikan bersama anggota kelompok Anda. Nah, siapa yang akan tampilnya nanti itu saya sebutkan saja nanti nomornya. Jadi setiap kelompok, nggak ada nih kelompok ini harus membahas ini, nggak ada. Nanti bisa saja saya tanya ke kelompok ini. Nah, tolong Anda komentari gitu. Jadi memang belajar. Oke, itu saja ya. Nanti rekaman ini bisa Anda lihat di YouTube. Saya upload ini mungkin terlalu besar nih rekamannya, kita zoom dari jam berapa? 2:30 ya. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Banyak maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Jamal sebagai ketua. Silakan ditutup, Jamal. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada siang sampai sore hari ini, marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Oke. Ini kan sekali baru dipakai. Sekarang Anda kemungkinan Zoom ini bisa juga dipakai untuk selanjutnya sekali lagi. Tapi saya harap Anda ada yang membuat lagi ya perwakilan ya. Kalau enggak saya suruh masing-masing membuat Zoom memakai akun baru. Nah, cobalah kan tadi enggak ada batas waktu kan. Jadi sebenarnya perlu pula kita membeli Zoom itu sebenarnya. Jadi kalau membuat email apa pula susahnya buat email itu ya. Oke, itu saja. Untuk pertemuan selanjutnya Anda harus siap Zoom-nya memang Zoom baru ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak.